Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Ika Sulistiawati, CGP angkatan 10. Saya dari SMP Negeri 2 Teluk Batang. Nah, kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya. Beliau adalah Ibu Ida Royani SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dari SMP Negeri 2 Teluk Batang. Bu Ida, selamat siang Bu Ida. Siang Bu Ika. Gimana kabarnya siang ini Bu Ida? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, panas ya cuaca kita di Kalimantan Barat ini Bida ya. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Terima kasih sekali. Nah, ini Bu Ida nih, kita nih dalam perbincangan kali ini saya akan melakukan percakapan pra observasi untuk supervisi kelas nanti. Tujuan untuk pra observasi ini agar mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas nanti ini, tujuan observasi kita. Sedangkan untuk percakapan pra observasi ini tujuannya itu untuk persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap lagi nanti Bu Ida ya. Dan Bu Ida nanti bisa lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita, yang pasti pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu Ida ya. Oke. Ya, Bu Ida, sebelum kita melakukan observasi, ini ada sesi pra observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ida. Nah, yang pertama pertanyaannya yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baiklah, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ke pembelajaran ke depan yaitu ada melalui model pembelajaran PBL dengan berbantuan audiovisual. Yang pertama itu peserta didik mampu menemukan struktur teks laporan percobaan yang meliputi pernyataan umum dan pernyataan uraian dengan sistematis. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks laporan percobaan, yaitu pernyataan umum dan mengklasifikasikannya, pernyataan urai, terus mengklasifikasikannya. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami struktur teks laporan percobaan melalui latihan dan membuat teks laporan percobaan secara benar. Terakhir, melalui problem based learning dengan berbantuan media audiovisual, peserta didik mampu menganalisis teks laporan percobaan secara jujur dan cermat. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke pembelajaran berikutnya, Bu Ika. Baik, tadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu Ida capai selama dalam proses pembelajaran ya. Mengenai struktur laporan hasil observasi ya Bu ya. Kalau tadi tujuan pembelajaran udah, pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai? Area pengembangannya di bagian mana? Iya, di area terima kasih Bu Ika. Baiklah, saya coba menjawab ya. Area pengembangan yang saya akan capai atau yang saya fokuskan. Saya memilih di bagian memotivasi peserta didik untuk berperan aktif, menyediakan peran dalam kelompok, memberikan dukungan kepada peserta didik yang pasif. Itu kenapa saya memilih capaiannya ini, karena di pembelajaran yang sudah masih terdapat siswa bekerja di dalam kelompok itu yang bekerja, yang aktif, yang biasa bicara aja, yang tidak biasa berbicara itu pasif. Ya, makanya itu alasan saya mengambil capaian motivasi peserta didik untuk berperan aktif.
Iya, jadi area pengembangan yang akan Ibu capai ini nanti memotivasi peserta didik agar nanti peserta didik itu dapat berperan aktif dalam kelompok dan yang kurang pasti menjadi aktif lagi ya Bu ya. Iya. Oke Bu, baik Bu. Selanjutnya kira-kira bagaimana sih rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas dari segi strategi, model, dan metode pembelajaran? Baik Bu Ika, terima kasih. Saya coba menjawab lagi ya. Iya. Saya mencoba merencanakan itu model itu saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, dengan metode tanya jawab, diskusi, dan presentasi kelompok. Terus strategi yang saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi PSE, pembelajaran sosial emosional. Baik Bu, luar biasa sekali tadi Bu Ida sudah menyampaikan model pembelajaran nanti yaitu PBL ya Bu ya, Problem Basic Learning dengan metode tanya jawab, diskusi, dan presentasi nanti kelompok itu. Kemudian Bu Ida, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan ketika nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas? Oke, baik Bu Ika, terima kasih. Saya coba jawab lagi. Ya. Media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu saya menggunakan media audio visual. Seperti contoh laporan percobaan. Terus yang kedua, saya menggunakan media teks laporan percobaan lengkap. Contohnya itu model teks laporan yang sudah di-print, dicetak. Terus yang ketiga, saya menggunakan media online. Jadi saya menyediakan beberapa link untuk anak berdiskusi, kan berdiferensiasi. Nanti anak itu ada yang senangnya audio visual atau visual itu. Terus yang terakhir, saya tidak lupa menggunakan media buku paket kurikulum K13 Bahasa Indonesia kelas 9. Ya. Saya kira itu cukup ya. Sekian. Iya, luar biasa sekali. Wida tadi menyampaikan ada beberapa media, baik media secara berbasis IT, teknologi maupun non teknologi ya Bu ya, Iya, Bu. maupun konvensional untuk pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bu Ida, kira-kira Bu Ida kapan Bu Ida akan melakukan pembelajaran tersebut? Kira-kira hari apa, tanggalnya berapa, di kelas berapa, dan jam pelajaran kapan Bu kira-kira? Oke, baik Bu Ika. Sesuai jam pelajaran aja ya Bu Ika. Iya. Sesuai jadwal. Jadi saya ada jam bahasa Indonesia di kelas 9 itu hari Jumat Bu Ika. Jumat itu habis yasinan, berarti jam ke-1 dan ke-2, 2 jam pertama. Terus tanggalnya kita tentukan aja besok Jumat Bu Ika, berarti tanggal 26 Juli 2024. Baik Bu. Tuh. Baik Wida, berarti nanti saya pada hari Jumat di jam 1-2 setelah yasinan ya Bu ya, pada tanggal 26 Juli saya akan melakukan pengamatan atau observasi ketika Bu Ida melakukan pembelajaran di kelas, terutama pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Oke. Iya Bu Ida. Kira-kira Bu Ida, dari hasil percakapan atau perbincangan tadi, apa yang Ibu Ida dapatkan? Ya, dari hasil percakapan kita sekarang yang sudah kita lakukan, saya mendapatkan gambaran, ya, gambaran apa pembelajaran yang ingin saya lakukan. Terus apa saja tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa, dan target apa yang harus saya capai di bagian mana yang perlu saya kembangkan.
Itu aja cukup menurut saya. Baik, jadi Ibu dapat gambaran target mana yang harus Ibu capai, bagian Iya. mana yang mau Ibu kembangkan Iya, ya Bu iya. ya. Nah Ibu, terima kasih. Sekian observasi dari saya. Insya Iya. Allah kita bertemu atau berjumpa lagi pada kegiatan besok, kegiatan observasi. Insya Allah besok saya akan berkunjung ke kelas Ibu, jam pelajaran Ibu. Siap. Nanti setelah observasi kita juga akan melakukan perbincangan pasca observasi ya Bu ya. Iya, iya. Ya, terima kasih sekali Bu Ida atas perbincangannya kali ini. Sama-sama Bu Ika. Mohon maaf kalau sudah mengganggu Nggak waktunya Bu apa-apa. Ida ya. Baik. Sekian dulu perbincangan pra observasi yang telah kami lakukan tadi. Kami akan melakukan observasi di kesempatan berikutnya. Jadi sampai bertemu pada observasi dan kegiatan pasca observasi di jam dan waktu berikutnya. Sekian, terima kasih Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan A. Senyum. Pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sehat? Sehat. Yakin? Yakin. Senang nggak ke sekolah? Senang. Siapa yang lagi suasana hatinya ndak mood? Atau lagi galau? Atau lagi bimbang? Ada ndak? Yakin? Bambi, menurutmu siapa yang lagi galau? Masih kasak-kusuk duduk di kelas nih? Belum siap untuk belajar? Hah? Siapa? Rian, yakin? Benar Rian? Enggak. Oke. Kita hari ini masih tetap masuk pembelajaran seperti biasa, bahasa Indonesia, mapelnya. Terus kita masih di materi pembahasan laporan teks percobaan, ya. Yang pertama, Ibu akan cek dulu kehadirannya. Ya. Tanggal berapa hari ini? 26 ya, Juli. Siapa yang tidak masuk hari ini? Susinko. Kemana? Masih izin ya? Udah sembuh belum? Siapa yang udah ada jenguk Susinko? Belum. Udah keluar belum berjalan? Bisa jalan belum? Belum. Oke. Selanjutnya, tadi Ibu udah tanya senang, bahagia, sehat. Coba kamu berdiri dulu semuanya. Berdiri semuanya. Kita gampang ya. Kita berdiri. Ibu akan cek betul tidak kamu sudah senang, ya Bal? Nah, betul tidak kamu sudah bahagia ke sekolah? Terus betul tidak kamu moodnya baik hari ini? Tadi kata siapa? Bambi. Menurut Bambi, pemandangan Bambi ada satu orang yang tidak mood. Sekarang kita cek konsentrasi. Gimana cek konsentrasi? Pagi, siang, malam. Ya. Jadi yang konsentrasi, terus pada saat kamu nyebutkan pagi, siang, malam, tanganmu ya bergeraknya sesuai. Pagi berapa kali? 2. Malam? 1,5. Nah, ini udah mulai tidak konsentrasi dah. Siang? 1. Ya, kita cek konsentrasi dengan gerakan tepukan. Coba 1, 2, 3. Pagi.
malam. Nggak konsentrasi kan? Pagi, siang, malam. Malam, pagi, siang. Oke, mantap, tepuk tangan, udah bagus konsentrasinya. Dah, silakan duduk. Ya, kembali lagi kita lihat di depan ya, materi kita ini teks laporan percobaan ya, yang mana laporan percobaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah sering mendengar ya. Teks itu bentuknya apa, Yuda? Sebuah tulisan. Kalau laporan apa? Hah? Praktikum. Eksperimen atau praktikum. Dah, tepuk tangan, mantap-mantap semua. Siap ya belajar? Berarti kita belajar di sini. Teks itu tulisan, laporan pertanggungjawaban, percobaan, eksperimen atau praktikum. Sekarang kita lihat ada di mana sih kompetensi teks laporan percobaan. Kita baca sejenak ya. Baca sejenak. Ya. Ada di kompetensi apa? 3.2 dan titik 2. Tentang apa? Terus? Ya, menyajikan percobaan. Kita baca secara garis besarnya aja nih ya. Terus ya. Di KD struktur laporan percobaan, di KD-nya menyajikan teks laporan percobaan, kita dituntut nih harus mencapai tujuan pembelajaran. Coba satu orang baca. Siapa yang nyaring lantang suaranya? Bambi. Pegang ini, kamu sambil baca. Bambi. Berdiri Bambi boleh. Oke. 1. Mengidentifikasikan struktur dan ciri kebahasan teks laporan. 2. Mengidentifikasi komponen teks laporan, pernyataan umum atau klarifikasi. 3. Memahami struktur teks laporan melalui latihan dan membuat teks laporan percobaan. 3. Menganalisis kompetensi teks laporan percobaan secara jujur dan cermat. Terus ini 4 terakhir apa? Udah. Oke, makasih Bambi. Silakan duduk. Jadi pada pembelajaran hari ini kita melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning dengan berbantuan media audiovisual ya. Peserta didik diharapkan mampu ngapa? Tadi udah disebut Bambi 1/1 ya. Bisa ya? Bisa tidak kira-kira kita mencapai ke sini? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Oke. Sekarang kita lihat. Ya. Ada cakupan materi. Ya. Yang kita pelajari. Ada gambaran materi sebelum kita masuk ke materi inti. Ya, di pertemuan ini kita akan membahas apa? 1, 2. Iya. Mungkin di struktur teks ini tadi kalau teks laporan sudah bisa, di struktur siapa yang bisa? Bayangkan atau sudah pernah mendengar? Struktur apa? Isan. Nah, apa? San. Susunan. Struktur apa menurutmu? Susunan seperti struktur kelas. Iya. Susunan seperti struktur kelas. Contohnya yang mudah diketahui. Betul tidak Chandra? Betul. Kamu bisa membayangkan nggak ada apa aja di dalam struktur kelas itu? Yang pertama. Absen Bu. Jadwal piket Bu. Oke, belum bisa bayangkan struktur kelas.
kelas. Kira-kira ada tidak di dalam kelas ini? Ada Bu. Apa yang kamu lihat? Seperti jadwal. Jadwal. Oke. Terus Angga. Kata si Ihsan, struktur itu contohnya apa? Susunan kata Ihsan. Contohnya struktur kelas. Betul enggak? Betul. Betul enggak? Betul. Betul. Kalau kamu tahu enggak struktur kelas itu seperti apa? Tahu. Tahu. Contohnya gimana? Seperti yang ada walinya. Ada Wali kelas. ada wali kelas, terus ketua kelas. Apalagi? Bendahara. Lanjut. Keamanan, kebersihan, kerohanian. Oke, stop. Ya, betul nggak? Betul. Sekarang kita cek struktur itu urutan. Yang mana disebutkan Angga itu sudah betul. Boleh nggak kita bolak-balik? Tidak. Berarti harus urut sesuai letak-letaknya. Yang kedua, materi kita ada sistematika. Siapa yang pernah dengar sistematika? Yuda, Wisnu, sistematika. Bagian, Bu. Nah, Bagian. bagian. Contohnya, di mana kamu tahu bagian itu? Bagian dari teks laporan, Bu. Bagian-bagian dari teks laporan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sistematika itu yang ada itu, contohnya itu kalau kamu melihat teks laporan masih bingung, di dalam sebuah buku. Ya. Di mana letaknya? Coba lihat bukunya. Di mana letak sistematika pada sebuah buku? Pada daftar isi. Bisa? Jadi, boleh tidak kamu bolak-balik? Atau kamu acak urutannya? Tidak. Dia sudah dibakukan kalau di buku ini. Ya? Ada bagiannya, contohnya ada apa? Kata pengantar. Ada kata pengantar ya, kata Wisnu. Kata Wisnu ada kata pengantar. Randy, ada apa lagi? Ada daftar isi. Yang Putri, Erpina, ada daftar pustaka. Satu lagi lah Ibu minta Putri. Depi, ada profil misalnya. Oke, cukup. Itu ya gambarannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, silakan Anda berkelompok. Cepat membentuk kelompok. Oke. Sebelum kita masuk ke diskusi, mau tidak nonton? Boleh. Siapa yang tidak suka nonton? Angkat tangan. Oke, kita nonton ya. Yang mana kesepakatan kita menonton? Setelah kamu nonton, kamu bisa memaparkan apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat. Bisa sepakat? Bisa. Oke. Yang Putri, sepakat nggak? Sepakat. Sekarang kita nonton. Atau Oke, selesai ya? Selesai. Udah? Kira-kira udah ada jawaban-jawaban atau informasi-informasi yang kamu temukan setelah menonton? Oke. Sekarang sesuai urutan, sesuai bagian. Apalagi yang ditemukan setelah menonton Deva? Bergegar enggak Ibu dekati? Enggak, mantap. Apa setelah pegang? Gini kan ya. Setelah kamu nonton tadi apa yang kamu dapatkan Deva? Sebut aja biar sedikit. Ibu
Yang kamu save, nggak usah diingat. Yang kamu lihat tadi apa? Hasil. Hasilnya apa? Contohnya? Contohnya gelas diisi air. Terus es batunya terapung atau melayang. Oke, dah. Depa dapat mengemukakan dari dia menonton tentang hasil bagian ya dari gelas diisi air ya. Es batu itu setelah diisi es batunya posisinya terapung. Oke, betul enggak? Betul. Oke, dari visual 2 yang mau ibu tanya si Kelvin aja. Dari hasil nonton enggak tadi Kelvin? Nonton. Nih pegang. Apa yang kamu dapat dari nonton tadi? Itu Bu, gelas diisi air. Ya lanjut aja ngomong gelas diisi air. Itu gelas diisi air, campur minyak, batu es, Terus posisi batu esnya gimana? dicelupkan Bu. Dicelupkan. Air. Oke. Siapa yang bisa menyempurnakan pendapat Kevin? Bal. Oke. Tepuk tangan buat Xbal. Sekarang kita dengarkan dia. Yo. Jadi yang tadi ada air, pas itu dikasih minyak, lepas itu dicampur dengan es batu, lalu es batunya mengambang di tengah-tengah di antara air dan minyak. Kalau di tengah-tengah itu berarti bahasanya Mengambang. mengambang bahasa Indonesianya Melayang. Oke, mantap buat Iqbal. Ya. Sekarang ibu tanya, yang dikemukakan Iqbal tadi bagian dari apa? Ayo, siapa yang bisa? Oh, Wisnu. Hasil Bu. Hasil, mantap ya. Sekarang tadi kamu sudah menyebut proses. Siapa yang bisa ungkapkan dari menonton model percobaan tadi ada proses Proses percobaan itu siapa yang bisa mengungkapkan? 1, 2, 3. Bagaimana proses es batu itu bisa melayang, bisa terapung? Ada yang ketiga bahkan tenggelam. Siapa yang bisa mengungkapkan? 1, 2, 3. Oke, siapa namanya? Cinta. Oke. Pertama-tama di gelas pertama diisi dengan air penuh. Terus? Yang kedua diisi air setengah minyak. Gelas ketiga diisi dengan minyak. Oke, Terus lanjut. gelas pertama diisi pakai es batu. Terus? Sama gelas kedua dengan yang ketiga. Iya. Terus gelas pertama es batunya tuh terapung. Gelas kedua berada di tengah-tengah antara air dan minyak. Terus? Gelas ketiga tenggelam. Oke, mantap. Buat Cinta, tepuk tangan. Dari proses sampai hasil dia ungkapkan. Kira ibu cukup ya? Kamu sudah bisa menonton dengan baik ya? Sekarang kita lanjut. Ibu akan beri kamu sebuah teks bacaan sesuai struktur dan sistem matematika. Jadi kamu baca berkelompok, kamu diskusikan ya. Nanti ibu kasih pertanyaan, bentuknya teks bacaannya itu kita hanya tanya jawab apa yang udah kamu baca seperti menonton tadi ya. Lewat audionya kamu sudah mantap, sekarang ibu cek di visualnya ya. Bisa ya? Oke. Ada 2 ya, silakan ambil HP-nya. 1 aja. Atau boleh 4 sambil nonton satu. Kalau 1 susah ya. Ini kelompok visual. Silakan dibaca. Karena kamu 3. Visual warna hijau, audio visual kuning. Oke. Yang mana tugas tadi? Kalau yang visual kamu boleh langsung menggunting. Sesuai perintahnya ya. Boleh langsung menggunting terus tempelkan di kertas ini. Jadi seolah-olah tugas kamu udah kamu analisis, udah kamu diskusikan mana urutan yang ke-1,
kedua, ketiga, sampai terakhir. Mantap? Bisa? Bisa. Sama yang audio visual bagaimana? Berarti kamu menuliskan. Menuliskannya bagaimana? Minimal tulisannya yang satu judulnya aja. Satu judulnya apa? Dua apa? Nanti presentasinya kamu pegang HP. Bisa? Itu untuk menyiasati, mengefisienkan waktu. Oke. Sip? Sip. Tulis nama kelompok, nama anggota. Yang duluan selesai berarti kelompoknya Ibu kasih nilai A. Nah, yang kamu tulis yang ini. Ini. Nanti bacanya lihat di sini. Paham? Ini ada contoh. Oke. Paham? Nah, betul. Yang ditulis ini contohnya ya, yang ditulis mulai dari ini apa? Disebutkan. Judul di sini apa tadi? Nah, ya. Nanti pada saat presentasi membacakan, misalnya Feris baca judulnya langsung, terus alat dan bahan, yang pegang HP langsung bacakan Aurel apa, ya, sip. Bacanya mana yang udah digunting tadi? Nah, ini. Ini jawabannya yang nomor 2. Kamu tulis dari sini sampai ke sini. Jawaban nomor 2. Oke? Jadi visual 3 hampir selesai ya. Tinggal satu tahap lagi. Ayo cepet tuliskan di bawahnya boleh. Visual 1. Mana? Ibu lihat. Nah, ada masalah tidak? Mana pertanyaannya? Ya, yang punya masalah yang mana? 3. Nomor 2, sini jawabannya di sini. Pokoknya semua ke sini. Satu, hasil pekerjaannya tinggalkan dulu. Ketuanya sini. Ayo, ketuanya mana? Ah, enggak apa-apa, cinta aja. Nah, untuk presentasi yang pertama, kedua, ketiga, kita pimpas dulu, ya, untuk menentukan urutan. Ayo, cepat, cinta. 1, 2, 3. Nah, dah. Jadi kelima dia, urutan kelima. Terus jangan kemana-mana dulu, baby sini. Keempat sini. Wup, sini dulu. Sekarang siap presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 audio visual 2. Nah, sebelum saya mempresentasikan, saya akan mengenalkan dari anggota kami. Saya Aurel Safira Intani sebagai pembaca dan akan mempresentasikan. Di sebelah kiri saya ada Tereska Elisha sebagai penulis. Dan di sebelah kanan saya ada Wahyu Dasaputra sebagai penyaji 1. Dan di sebelah kanan saya ada Fadia Ramadan sebagai penyaji 2. Nah, kita akan mempresentasikan struktur teks laporan dan sistematika laporan percobaan. Yang pertama, judul percobaan atau membuat telur asin. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, proses atau langkah-langkah. Yang kelima, hasil. Yang keenam, simpulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali ke posisi duduk semula. Baiklah,
Ibu akan melakukan penilaian individu yang mana Ibu sudah siapkan soal pilihan ganda dalam bentuk Google Form. Ya, Ibu akan kirim link soal, silakan dikerjakan. Ingat, ini penilaian pribadi, individu. Silakan kamu kerjakan dengan jujur, tanpa harus noleh kiri ke kanan. Oke? Ibu akan bagikan linknya ya. Oke, kelihatan? Nih linknya. Silakan dibuka, silakan dikerjakan. 1, 2, 3, kerjakan. Jadi dengan berakhirnya tes formatif tadi, maka hampir berakhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita merefleksi kembali atau mengingat kembali apa yang udah kita lakukan, apa yang udah kita buat dari awal sampai akhir pembelajaran ini, khususnya tentang materi, teks, struktur, laporan percobaan, dan sistematika laporan percobaan. Ingat tidak? Ingat. Hari ini, sekarang Ibu akan membacakan hanya salah satu, ya, sampel aja. Di sini ada Veriska, ya, yang dia refleksi itu ada struktur teks laporan itu ada 2, ya. Terus yang terdiri dari pernyataan umum, pernyataan uraian, bahkan sampai klasifikasinya. Pernyataan umum ada 4, klasifikasinya, uraian ada 4. Tepuk tangan buat Veriska. Ya. Oke, kira Ibu cukup ya itu. Jadi refleksi kamu yang kamu tulis itu sudah hebat, luar biasa semua ya. Oke. Jadi apa yang sudah kamu tulis di refleksi ini, tolong jangan begitu selesai pembelajaran kita hari ini, tutup juga bukunya. Harapan Ibu ini akan membekas di diri kamu dan bahkan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, ya. Dengan setelah kita melakukan refleksi, maka jam pembelajaran kita telah berakhir. Jadi Ibu ucapkan terima kasih atas kamu ya yang sudah semangat, yang sudah aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga kita diberi kesehatan dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan, tepatnya hari Selasa. Ya, Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ika Sulistiawati, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Teluk Batang. Kali ini saya akan melakukan percakapan dengan beliau, Bu Ida Royani, SPD, Guru SMP Negeri 2 Teluk Batang. Beliau adalah guru pelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat siang Bu Ida. Siang Bu Ika. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah sehat ya Bu Ida Iya. ya. Nah, kita ini kembali ke percakapan pasca observasi. Sebelumnya sudah pra-observasi. Tadi kita sudah melakukan observasi juga. Saya sudah melakukan pengamatan ke Ibu. Sekarang kita masuk ke percakapan pasca observasi ya Bu ya. Oke, siap. Baik Bu Ida. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan observasi. Tujuan saya melakukan observasi yaitu mengevaluasi pembelajaran Bu Ida yang sudah dilakukan tadi. Pertanyaan-pertanyaannya sebagai berikut Bu Ida. Iya, siap. Bu Ida, tadi kan Bu Ida sudah melakukan pembelajaran di kelas ya Bu Ida ya. Iya, iya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu berkaitan dengan jalannya observasi di kelas yang telah berlangsung tadi Bu Ida? Oke, baik Bu Ika. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya. Setelah melakukan pembelajaran tadi, yang saya rasakan yang pertama itu puas. Ya. Puas ya, Bu Yang ya? pertama puas, yang kedua itu nyaman. Kenapa? Karena apa yang saya sudah rencanakan, ya. Apa yang sudah saya rencanakan sesuai wawancara kita di pra kemarin, semuanya sudah terlaksana dengan baik ya. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus saya perbaiki. Itu aja. Sekian. Iya. Jadi alhamdulillah Bu Ida merasa puas, senang rencana Iya. Bu Ida yang sudah direncanakan kemarin ya. Iya. Ya, lanjut ya Bu Ida. Kira-kira bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi, tahapannya, langkah pembelajarannya yang Ibu sudah lakukan tadi. Iya. Baik Bu Ika, saya akan jawab ya. Saya bercerita kembali ya di dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, terutama di area pengembangan saya itu, saya akan memotivasi peserta didik aktif baik secara berkelompok maupun secara individu dalam proses pembelajaran. Di sini saya sudah melakukan tahap-tahapan baik itu di pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Misal di sini saya sudah mengajak, mendekati peserta didik supaya lebih aktif dalam pembelajaran, baik secara berkelompok maupun secara individu. Contohnya, saya di bagian pendahuluan tadi, saya sudah menanyakan kepada siswa apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Tadi, alhamdulillah, anak-anak udah antusias, siap. Terus, saya juga sudah menanyakan bagaimana perasaan anak sekarang. Apakah dia sudah merasa yakin dia bisa belajar mengikuti pembelajaran saya atau tidak? Alhamdulillah anak sudah juga semangat menjawabnya. Terus di pendahuluan juga setelah mengabsensi anak, saya mengecek konsentrasi anak dengan ice breaking tadi ya Bu Ika? Iya. Oke, itu di pendahuluan. Pada kegiatan inti, untuk memotivasi anak, saya melakukan 3 tahapan Bu Ika. Iya. Tahapan pertama itu membaca, menonton, berbicara, dan menulis. Oke. Alhamdulillah, anak begitu semangat ya Iya. melakukan kegiatan membacanya, kegiatan menontonnya, berbicaranya, menulisnya dalam mengambil sebuah keputusan. Iya. Ya. Sehingga peserta didik itu terlihat aktif meskipun ada sekian persen lah, segelintir lah ada yang masih tidak aktif. Itu mungkin itu kendalanya belum terbiasa ya Bu Ika. Ya. Di bagian penutup, memotivasi anak itu saya di saat di
tes formatif. Begitu antusiasnya anak-anak mengerjakan soal-soal yang saya berikan, dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa, tuntas semua Bu Ika. Terus di bagian refleksi. Nah, di bagian refleksi saya menyuruh anak menulis di atas kertas terus menempelkan di papan tulis. Bu Ika lihat sendiri tadi begitu antusiasnya anak, semangatnya menempelkan tulisan refleksinya itu, dan bahkan ada saya bacakan salah satunya udah luar biasa hasil refleksinya. Itu aja saya kira pengalaman saya bercerita tentang pengalaman pembelajaran saya tadi, Bu Ika. Berarti tadi luar biasa sekali ya Bu ya, area pengembangan Ibu yang Ibu lakukan itu mengenai memotivasi siswa berperan aktif tadi sudah luar biasa sekali. Kira-kira tentang area perkembangan tadi yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil atau belum Bu? Menurut saya sudah berhasil. Sudah berhasil. Menurut saya pribadi ya Bu, sudah berhasil. Walaupun masih ada tahapan atau ada beberapa segelintir anak yang belum aktif. Contoh tadi ada 2 anak yang masih bukan tidak aktif menurut saya, dia aktif, cuman dia gugup. Nah, dia gugup pada saat saya datangi, saya tanya, Bang, atau siapa namanya tadi itu saya sebutkan, dia menjawabnya masih terbata-bata, terus matanya masih ke atas memikirkan. Menurut saya itu anak udah ada keinginan untuk aktif, cuman dia masih grogi, kurang percaya diri aja itu. Jadi itu menurut saya itu bukan anak itu belum aktif, cuman dia belum terbiasa, belum percaya diri aja dalam berbicara terbuka di hadapan umum. Itu aja, sekian. Oke, baik Bu. Jadi tadi menurut Ibu area perkembangan yang sudah Ibu lakukan tersebut sudah tercapai karena semuanya itu sudah anak-anak sudah termotivasi, sudah berperan aktif dalam kelompoknya. Cuma ada 1-2 anak saja ya Bu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira ada atau apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu alami selama melakukan pembelajaran di kelas tadi Bu? Baik Bu Ika, saya jawab lagi. Kekurangan yang pertama itu belum ke kelompok dan individu dulu, secara umum dulu ya Bu Ika. Ya, saya paparkan secara umum. Pembelajaran saya tadi itu kan pembelajaran yang dilakukan berdiferensiasi ya Bu Ika. Benar. Cuman kendalanya di sini masih ada terdapat beberapa siswa yang tidak memiliki gawai Bu Ika. Oh iya. Terus yang kedua ya, bahkan siswa memiliki gawai, cuman dia tidak memiliki kuota internetnya. Jadi sehingga akses internetnya itu terkendala. Itu secara umum. Terus kalau secara berkelompok dan individu itu tadi masih terdapat beberapa anak yang kurang percaya diri. Terus belum terbiasa berbicara di depan umum. Ya, itu aja 2. Mungkin kekurangan di sini bukan terletak pada anak ya Bu Ika, terhadap diri saya juga. Mungkin saya memberi pertanyaan itu tanpa memberikan ruang ke anak, untuk anak tarik napas dulu supaya dia merasa tenang baru menjawab. Itu mungkin kekurangan dari saya sendiri. Sekian Bu Ika. Oke Bu Ika. Jadi tadi kan ada beberapa kekurangan atau kendala dari Bu Ida. Dari tadi selama pembelajaran, kendala-kendalanya ada anak itu masalah gawai dan kuota ya Bu ya. Ada beberapa anak yang tidak memiliki gawai atau tidak membawa gawai, atau membawa gawai tapi tidak mempunyai kuota. Dan kedua tentang anak itu ada beberapa anak atau 1-2 anak yang masih grogi atau nervous ya Bu tadi dalam menyampaikan pendapatnya tadi. Kira-kira rencana Bu Ida ke depan untuk mengatasi kendala tersebut itu bagaimana Bu? Oke, saya akan jawab lagi ya Bu Ika. Di sini rencana saya tuh Bu Ika, yang jelas saya akan memperbaiki kekurangan atau kendala-kendala yang sudah saya
dapat dari Iya. pembelajaran tadi. Yang untuk yang pertama itu yang secara umum, gawai atau kota. Terus saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Bagaimana caranya mensiasati atau menyikapi kendala siswa yang tidak memiliki gawai, yang ada gawai tapi kuotanya tidak ada. Iya. Apakah setiap jam pembelajaran itu boleh memakai peralatan gawai yang ada atau laptop, Chromebook yang ada di media lab komputer. Itu aja yang pertama. Iya. Yang kedua, untuk anak. Ya, untuk anak yang tadi grogi, yang belum biasa berbicara di depan, saya di pertemuan kedepannya akan berusaha. Setiap saya menanya ke anak itu akan memberikan ruang supaya anak itu mempunyai celah. Dia gimana dia tidak grogi, dia nervous, dia bisa ibaratnya tarik nafas dulu atau gerakan dulu badannya supaya tidak bergegar. Itu yang kedua. Trik saya akan lakukan. Terus untuk saya pribadi Bu Ika, nah, saya pribadi ini saya akan berbagi praktik baik dengan kawan-kawan guru yang lain. Bagaimana cara memotivasi peserta didik supaya aktif di dalam pembelajaran baik berkelompok dan individu. Trik-triknya mungkin guru yang lain lebih hebat lagi dari saya Bu Ika. Oke. Itu aja, sekian. Oke, luar biasa sekali Bu Ida. Jadi rencana kedepannya yang pertama Bu Ida memanfaatkan fasilitas sekolah. Iya. Ada gawai, lab komputer, bahkan ada wifi dari sekolah untuk internetnya Bu ya. Kemudian yang kedua untuk anak tadi yang grogi Bu akan melakukan tarik napas atau mindfulness kali ya Bu ya. Biar anak ini lebih fresh, lebih semangat lagi biar tidak grogi. Dan untuk Bu Ida sendiri rencananya ingin lebih menerima masukan dalam berbagai praktik baik ya Bu ya. Menerima masukan dari rekan sejawat. Kira-kira nih Bu Ida tentang rencana-rencana tersebut, kira-kira kapan Ibu mau melakukan perubahan mengenai rencana yang Ibu lakukan tadi? Kira-kira kapan Bu Ibu mau melakukan perubahan tersebut? Oke, baik Bu Ika. Ya. Saya akan memperbaiki pembelajaran saya itu di pertemuan pembelajaran selanjutnya atau di minggu kedepannya di kelas yang sama yaitu kelas 9A. Oke. Ya, jadi Ibu akan melakukan rencana tersebut perubahannya di kelas selanjutnya. Kelas pertemuan pada minggu depan di kelas 9A ya Bu ya. Ya, semoga nanti rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar dan Ibu dapat melakukan pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Saya tadi melihat bagaimana Ibu menyampaikan pembelajaran tadi tuh sangat luar biasa sekali. Ini kita sudah cukup Bu tentang pra observasinya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Iya, sama-sama Bu Ida. Kita akhiri dulu. Selamat siang ya Bu Ida ya. Iya. Semangat, tetap semangat Bu Ida ya. Semangat Bu Ika. Oke, demikian tadi perbincangan kami tentang pasca observasi. Sekian dulu dari kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.